berdasarkan permintaan dari Ustadz, pindah jadwal ke jam 4 sore atau pukul 16.00 WIB di pertemuan terakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian hal-hal di luar poin yang tadi saya sebutkan akan diinformasikan lebih lanjut. Sambil menunggu peserta, kita tunggu sampai pukul 19.45. Baik, terima kasih. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillah di hari yang cukup panas ya, kalau di Bekasi ini ya, udaranya keringat gitu ya. Moga-moga ini merupakan suatu musim yang baik gitu ya. Sebelum kita mulai ya, ada pertanyaan dari Akhi Sidik ya. Kalau boleh saya bacakan ya. Saya mau tanya tentang materi 4 dan 5 kemarin. Saya melihat paling tidak ada dua perbedaan mendasar antara proses sekularisasi Barat dan Islamisasi di awal Islam. Seperti disampaikan, Islamisasi di awal Islam dimulai dengan kondisi ilmu metafisik sudah mapan. Oke ya. Jadi ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu Islam yang lain sudah mapan. Dengan kata lain, pemahaman ilmu agamanya sudah kuat. Sementara sekularisasi justru diawali dan berkembang di tengah-tengah kondisi masyarakat masyarakat Barat banyak mempertanyakan atau meragukan otoritas gereja. Proses Islamisasi dulu didrive oleh para khalifah, ditandai dengan proses penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan Yunani. Artinya, menurut saya, di sini ada faktor penguasa atau politik yang ikut berperan. Sementara sekularisasi awalnya hanya ide-ide dari para individual saja. Bahkan beberapa di antaranya adalah orang yang miskin, ya, seperti Karl Marx. Ya. Pertanyaan saya, mohon dikoreksi ya, jika kesimpulannya salah. Nomor 1, ini faktanya memang benar seperti ini, ya, bahwa di Barat itu orang memulai ya, memulai ilmu pengetahuan dengan meninggalkan agama. Ya, kalau dalam Islam, ya, ketika kita sudah mapan dengan agama, ya, jadi berbeda titik tolaknya. Tapi fakta yang antum berikan ini benar. Kemudian di dalam Islam didrive oleh kekuatan politik ya. Sementara di Barat ini bukan kekuatan politik. Nah, ini mungkin sedikit saya koreksi ya. Di Barat juga memang tidak apa istilahnya ya, tidak didrive oleh raja-raja di Eropa begitu ya. Tapi kekuatan-kekuatan intelektual ya itu berkembang di masyarakat. Ya, jadi ketika
ketika kemudian otoritas gereja itu jatuh, intelektual itu yang muncul di masyarakat, ya. Jadi ketokohan itu yang besar gitu ya. Dan yang kedua, biasanya tokoh-tokoh itu naik ke panggung kancah dunia itu ya setelah dia meninggal ya, atau murid-muridnya lah yang mengembangkan ya, seperti Karl Marx ini ya. Ya memang pada zamannya dia itu pemikirannya sedikit sekali yang melirik gitu ya. Tapi kemudian oleh murid-muridnya itu dikembangkan. Bahkan dia menjadi suatu ideologi yang menyebar ke seluruh dunia setelah Uni Soviet melakukan revolusi Bolshevik gitu ya, dan mengambil ideologi Marxisme sebagai ideologi negara. Gitu. Marxisme, Leninisme. Jadi yang kedua ini mungkin sedikit saya luruskan bahwa dimanapun berada ya, ketika peradaban itu muncul, maka kekuatan untuk membackup ilmu pengetahuan itu ya memang dilakukan oleh satu kekuatan, ya, kekuatan politik lah ya. Kalau dalam Islam sebetulnya mungkin saya luruskan sedikit ya, patronase ya istilahnya ya. Patronase penguasa itu tidak sekedar oleh penguasa, Pak, tapi dilakukan juga oleh orang-orang kaya, ya. Orang-orang kaya membuat majelis-majelis ya. Jadi kenapa orang kaya? Ya memang mereka yang mempunyai kekuatan ekonomi begitu. Yang mereka bisa mendirikan perpustakaan sendiri, membuat sekolah-sekolah sendiri, kemudian membayar orang untuk mengajari anaknya dan sebagainya ya. Jadi kalau zaman dahulu itu ya mungkin sama juga dengan sekarang ya. Ya seorang penguasa, seorang kaya itu dia mempunyai kebanggaan ya kalau anaknya itu belajar pada tokoh terkenal gitu. Ulama-ulama gitu ya. Nah, gitulah kira-kira ya. Dari kondisi kedua ini ya sebenarnya apa yang membuat sekularisasi bisa berkembang. Nah itu Pak, ada kekuatan politik juga ya terutama setelah revolusi industri ya. Sebenarnya sekuler ini fondasinya lemah ya, bukan berdasar pada agama dan tidak ada faktor politik yang bisa tumbuh. Nah ini yang tadi sudah saya koreksi ya. Ya, apakah tokoh seperti Descartes dan orang yang punya pengaruh besar itu di masanya sehingga ide-ide itu bisa tumbuh dan berkembang. Ya. Apalagi Karl Marx mati dalam kemiskinan. Jadi sekali lagi ini saya kira tadi ya drivernya itu memang kekuatan politik. Ya. Di mana setelah gereja itu bisa diruntuhkan ya oleh kekuatan massa gitu ya. Karena mereka sudah muak, mereka sudah jengkel dengan kezaliman yang dilakukan oleh kaum gereja, maka rakyat ini ya mendukung kaum intelektual gitu. Jadi memang ada dukungan ya, ada dukungan. Dan kemudian kalau saya lihat ya pada akhirnya ide atau gagasan itu ya berdasarkan siapa yang menyampaikan ya. Ya, pada saat gereja itu latar belakangnya itu korup ya, terus kemudian zolim, melakukan inkuisisi segala macam, ya argumen-argumennya tidak didengar lagi oleh masyarakat gitu. Ya. Ini pun sebetulnya berkaitan juga dengan kita ya umat Islam ya. Sekarang seorang ulama ketika dia itu ingin didengar oleh masyarakat atau pengikutnya ya diikuti ya, yang diikuti tidak cuma ilmunya tapi perilakunya, akhlaknya, kebiasaan dan yang dilakukan sehari-hari itu ya. Nah ini nanti bisa dibandingkan ya, memang ada benarnya juga bahwa sekularisasi itu gagasannya lemah ya, penggagasnya juga lemah gitu. Tapi ketika itu disokong oleh suatu kondisi ya kondisi pada waktu itu gereja sangat lemah gitu kan, sehingga mudah digoyang, jatuh, ya, mereka naik. Nah disitulah mereka membangun kekuatan-kekuatan sampai akhirnya kuat seperti sekarang ya.
pada awalnya mungkin tidak terlalu kuat juga. Wallahu alam ya. Kita lanjutkan nanti pada pembahasan sejarah sains ketinggian sains Islam ya. Ini boleh di disable. Masih disable ini untuk share screen. Mas Fatan. Oke, sudah Ustaz. Oke ya. Jadi hari ini kita ingin membahas tentang lagi-lagi masih sejarah ya. Sumbangan kaum muslimin ya peradaban Islam terhadap kemajuan sains barat modern ya. Sebelum mulai saya mau ngambil air minum dulu ya, takut di tengah-tengah nanti keselak. Baik ya. Ini merupakan satu kajian yang sebetulnya tidak berkaitan dengan proses islamisasi sains atau ilmu pengetahuan ya. Kalau yang kemarin meskipun itu sejarah ya, tapi kaitannya dengan proses islamisasi yang memang kita bisa mencontoh atau meneladani generasi awal kita. Nah, kalau hari ini kita bukan sekedar ya, ingin membangun satu kebanggaan ya, yang nanti ketika kita akan melakukan islamisasi ilmu pengetahuan, itu kita bisa berkaca pada generasi awal ya, dan memberikan kebanggaan buat kita bahwa kita pernah jaya, dan juga membuat kita menjadi pede untuk melakukan proses islamisasi di zaman sekarang. Ya, ketika kita tidak mempunyai informasi ini bahwa peradaban Islam itu pernah hebat, ya, maka kita akan melempem gitu ya. Ketika sekarang akan melakukan proses islamisasi, bisa nggak ya peradaban Barat begitu hebat, begitu maju ya, canggih, segala macam lah gitu kan. Ya, kita umat Islam merasa ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terlalu jauh, gitu. Sehingga namanya orang kan kalau mau balapan gitu ya, kayak pertandingan itu paling enggak dia ada di 2 atau 3 posisi di belakangnya. Ini jauh banget gitu antara peradaban Barat dengan peradaban Islam. Nah, ketika kita tidak mempunyai pemahaman bahwa dulu kita pernah di depan, pernah leading, sementara yang sekarang berkuasa itu jauh di belakang, ya, itu akan membuat kita bergairah. Ya, kita bisalah membalat ya peradaban lain satu persatu, ya, peradaban yang paling dekat, ya, peradaban Cina lah, peradaban India lah ya. Kita dengan India aja bersaing gitu ya. Ya, bahkan seringan India begitu ya untuk menjuarai turnamen-turnamen sains itu. Ya. Maksud dari pembahasan ini berarti adalah memberikan pemahaman bagi kita, ya, yang satu untuk menimbulkan kemudahan bagaimana kita melakukan proses islamisasi ya, secara mental gitu. Yang kedua, kita juga punya catatan sejarah bahwa apa yang dilakukan oleh para saintis Barat itu ternyata mengambil, ya, bahkan diantaranya mengambil bulat-bulat begitu tanpa menyebutkan sumbernya, apa-apa yang tertulis di dalam ya kitab-kitab yang karya-karya para ulama saintis kita dahulu. Nanti kita akan tunjukkan. Dan kalau kemarin kita sudah membahas dari mulai masuk sampai
ke fase akuisisi, asimilasi, adopsi sampai asimilasi ya, dan puncaknya pada saat asimilasi itu sampai 500 tahun. Nah, di posisi inilah kita akan lanjutkan dengan ya sumbangan Muslim terhadap kemajuan sains Barat itu, di mana Barat mulai mengambil, mulai menerjemahkan beberapa karya yang ini sama sekali tidak dibeberkan oleh sejarah ya, sejarah kita maupun sejarah mereka ya. Jadi penerjemahan karya-karya yang terjadi pada abad ke-10, abad ke-12 ya, itu sama sekali jarang dibahas ya. Meskipun ada ya, nanti saya sudah cek di Wikipedia ya, orang-orang penerjemah itu nama-namanya ada semua dan tercatat ya. Bahkan mereka ada sekolah misalnya di Toledo ya. Toledo itu daerah di Andalusia yang pernah menjadi negara bagian kaum muslimin pada waktu itu, tapi kemudian ada peperangan jatuh ke tangan orang Kristen. Ya, jadi Toledo salah satu tempat yang wilayah di antara wilayah muslim di Andalusia yang dikuasai oleh Kristen. Nah, orang-orang Kristen mendirikan sekolah di situ. Ya. Ada apa, Bu? Adik. Jadi mereka mendirikan sekolah khusus untuk menerjemahkan karya-karya saintis Muslim di Andalusia itu. Ya, nanti ada kisahnya di situ. Baik, kita mulai ya. Jadi teman-teman semua, ini satu bagian yang selalu saya sampaikan ketika kita membahas sejarah history of science ya, history of Islamic science. Jadi Barat selalu mencatat perjalanan sejarah sains mereka itu dengan menutupi ada satu era ya, di mana kurunnya kira-kira 1000 tahun ya, 700 sampai 1000 tahun yang mereka sebut sebagai Dark Ages ya. Abad ke-8 ya. Jadi mereka menulis rangkaian sejarah itu sebelum Masehi, peradaban Yunani ya, sampai abad ke-5 ini peradaban Romawi, kemudian kosong ya. Nah, karena mereka mencatat di Eropa ini abad ke-8 ya. Barulah mulai lagi sejarah itu dimulai abad ke-15 ya. Ke-15-16 itu mereka sebut sebagai Renaissance ya. Kemudian 1809 sebagai revolusi industri yang pertama ya. Yang sekarang ini sudah keempat ya. Ini yang pertama, dan kemudian dilanjutkan dengan modern day civilization. Ini tulisan dari Inggris ya, maka dia pakainya S ya. Kalau American pakainya Z, civilization. Jadi ini satu pembodohan juga ya, bahwa di dunia ini ya tidak terjadi apa-apa selama 1000 tahun gitu. Ya, did modern civilization really rise from nothing ya? Apakah iya ini tiba-tiba di abad ke-15 ini ya, orang barat ini udah langsung nanjak gitu ya, peradaban ilmu pengetahuannya dimulai dari nol ya. Ini kan yang terjadi di pelajaran anak-anak sekolah kita ya. Ketika membahas pelajaran IPA ya, itu seakan-akan pelajaran IPA itu dimulai abad 15 gitu. Dimulai setelah Renaissance itu. Coba lihat ya, tokoh-tokohnya, benda-benda yang ditemukan dan sebagainya itu dimulainya sejak abad ke-15. Ya. Seakan-akan sebelum itu tidak ada penemuan ilmu pengetahuan ya. Ini kan sungguh pemutarbalikan sejarah. Ya. Kemajuan peradaban Islam di Baghdad dan di Andalusia juga di daerah lain tidak dianggap oleh Barat karena mereka berada di dalam era kegelapan ya, atau Dark Age. Ya, peradaban Islam dianggap tidak memberikan sumbangan apapun, padahal apa yang kemudian dicapai Barat saat ini adalah sumbangan dari Islam. Jadi ini klaim mereka harus segera kita luruskan. Ya, karena ini untuk
soal anak cucu kita juga ya, untuk mereka belajar bahwa di abad pertengahan yang disebut dengan Dark Age itu di dunia Islam itu kemajuannya luar biasa, dan kemajuan yang luar biasa itu memberikan masukan ya, sumbangan kontribusi kepada pencapaian Barat saat ini ya. Islam pun mengakui bahwa apa yang didapat yang dikembangkan oleh peradaban Islam itu didapat dari peradaban Yunani, ya kan? Mereka mengakui, ya, mereka bahkan menjadikan guru, ya, para filosof-filosof yang ada di Yunani yang pendapatnya mereka ambil, mereka kembangkan, ya, meskipun beberapa mereka kritik. Nah, ini padahal Newton sendiri mengatakan, if I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of giants. Jika saya bisa melihat ya lebih jauh daripada yang lain, ya, itu karena saya berdiri di atas punggung seorang raksasa atau raksasa-raksasa yang lain. Jadi orang itu ya nggak boleh sombong gitu. Ya. Saya itu pinter ya karena guru-guru saya dulu, bukan sekedar hasil usaha saya, begitulah intinya kira-kira ya. Jadi kalau orang Barat mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dimulai dari abad ke-15, ya, orang Barat modern sekarang ya tentunya ya itu sebetulnya juga menyalahi leluhur mereka sendiri, yaitu Isaac Newton. Ya. Jadi setiap orang yang sekarang ini tidak bisa serta-merta mengatakan ini hasil karya saya, gitu kan? Seperti kemarin kita bahas ya, perkataannya Ulil Absar Abdallah itu sudah lama sebetulnya ya, tahun 2016 ya, tapi ini selalu saya pakai ke mana-mana ya, yang mengatakan bahwa Alan Turing itu sebagai penemu komputer gitu kan. Nah, tidak ada orang penemu komputer itu ya kalau dia tidak disupport ya oleh penemuan-penemuan sebelumnya, termasuk penemuan ya sistem bilangan komputer yaitu biner ya 0101 yang kita tahu itu kemarin kita bahas ya dikembangkan oleh Al-Khwarizmi. Ya, nah, tanpa menyebutkan jasa para pendahulu yaitu termasuk orang yang sombong ya. Jadi jangan seperti itulah gitu kan, karena kita besar ya itu berdiri di atas jasa orang-orang terdahulu ya, termasuk orang tua kita ya, itulah yang membesarkan kita gitu. Ya. Ini ada anekdotnya seperti inilah ya. Ini anak kutu, ini anak ayam ini ya, ini merasa bahwa dia tinggi. Ya. Sebenarnya karena dia berdiri di atas induknya gitu kan. Jangan kemudian dia merasa ngomong sama ayam-ayam yang lain, saya ini tinggi loh gitu kan. Ya, tanpa dia sadari dia ya berdiri di atas punggung ibunya. Sama orang-orang Barat itu yang sekarang bilang bahwa saya menemukan ini, saya berhasil menciptakan ini. Itu ya secara proses penciptaan itu ya dikembangkan oleh para penemu-penemu yang lain. Ya, termasuk sarjana-sarjana Islam yang sama mereka disetip gitu ya, diblok selama 1000 tahun itu. Nah, kita bisa lihat ya data-data sejarah itu sebetulnya sekarang sudah banyak ya. Ini misalnya buku What Islam Did for Us ya. Ini buku yang menceritakan ya bagaimana kontribusi Islamic Science itu ya ke dalam peradaban Barat ya. Dan juga buku-buku ya seperti Muslim Contribution. Ini banyaklah Anda kalau misalnya rajin googling ya di situs-situs yang memberikan buku gratis gitu ya, baik legal maupun ada 3 ya kalau boleh Anda ini ya. Saya sering searching di www.archive ya, archive.org ya. Itu isinya banyak gitu ya, Anda bisa menemukan buku di situ. Ya, buku-buku PDF yang seperti ini ya saya dapatkan di situ juga. Ya. Kalau What Islam Did for Us ini saya dapat dari Pak Adian ya. Ya ini buku baru jadi sepertinya belum ada itu PDF-nya. Kemudian yang kedua ini Ken Lip ya. Ken Lip ini
suka lari-lari tuh ya, karena biasanya banyak kan tidak legal gitu. Ya. Lari-lari, cari aja itu ya, linknya kemana aja ya, GenLib ya, panjang dari Genesis Library ya, GenLib biasa gitu kan. Tadinya di berbagai negara ada, tapi mungkin ditutup gitu ya karena ilegal gitu. Nah, yang ada itu kalau tidak salah yang di Rusia itu masih ada itu. Ya, cari GenLib yang Rusia. Ya, satu lagi BookFi ya. Book biasa fi.org kalau tidak salah. Nah, itu juga banyak buku-buku PDF yang antum bisa search di situ untuk Anda miliki ya. Nah, ini saya banyak gitu ya. Makanya kalau antum berminat ya, nanti yang sudah saya download itu ya, saya share ke antum ya, supaya antum hemat kuota lah gitu ya. Nah, kita masuk ke masalah kontribusi itu ya. Ketinggian pencapaian sains di dunia Islam abad pertengahan telah membuat masyarakat Eropa berusaha menerjemahkan buku-buku sains karangan saintis Muslim. Jadi kita sudah selesai membahas keagungan peradaban sains Islam ya, keagungan ketinggian sains Islam pada waktu abad pertengahan itu sudah selesai kita bahas. Nah, kita akan meneruskan ya bahwa setelah masyarakat Islam itu pionir di bidang ilmu pengetahuan ya, maka masyarakat barat ya mulai berdatangan untuk belajar dan mencari buku-buku untuk diterjemahkan ya. Jadi kalau masyarakat barat itu terutama masyarakat Eropa ya, ketika mereka melihat Andalusia ya, mereka demikian terpana ya. Maka orang-orang kaya yang di Eropa itu mengirim anaknya untuk sekolah di Andalusia. Kemudian mereka kalau berusaha membaca kitabnya sendiri ya, bahkan membaca kitab Bible gitu ya, penjelasan dari mereka dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Syriak, itu mereka datang untuk minta dibacakan ya. Mereka punya bukunya Aristoteles ya. Gimana caranya baca ini? Mereka datang ke Andalusia dan di situ banyak kaum muslimin ya, pakar-pakar, saintis-saintis, ulama-ulama yang bisa membaca, menerjemahkan dan memberikan komentar. Gitu. Ya, pokoknya keren lah gitu ya kalau kita lihat zaman dahulu itu ya. Dan kemudian mereka belanja buku ya, kemudian dibawa pulang ya. Kalau yang di daerah Damaskus dan di daerah timur itu ya mereka mendapatkannya ketika perang salib. Ketika perang salib mereka datang ke sana ya, mereka kaget ya, di antara kekagetan kaum Nasrani Eropa itu ya, kaum salib ini dalam perang salib itu mereka kaget ya melihat bangsa yang mereka anggap itu barbar ya. Jadi dalam benak mereka itu orang Arab ya, orang Timur itu bangsa-bangsa barbar gitu. Nah, tapi ketika mereka sampai sana mereka kaget ya betapa majunya ya peradaban di dunia Islam ya. Nah, dari situ mereka ada beberapa yang kontak dengan orang-orang Islam ya, belajar dan mengambil buku-bukunya. Dan beberapa menyelamatkan buku-buku itu ya dari pembakaran oleh hulagu dan sebagainya. Ada beberapa buku yang di dunia Islam tidak ada, di tempat mereka ada. Kenapa? Ya sebelum tahun 1200 berapa? 64 ya kalau tidak salah ya. Hulagu itu membumi hanguskan Baghdad, ya, bukunya dibuangin semua ke sungai Efrat gitu. Itu sebagian orang Barat sudah menyimpan kopinya di Eropa gitu. Ya, jadi beberapa perkembangan ilmu pengetahuan jalan lebih duluan ya, dibanding nanti di dunia Islam. Ya. Beberapa buku maksudnya yang sekarang ini ditulis oleh cendekiawan Muslim merekonstruksi pengalihan tradisi saintifik dari Islam ke Barat. Ya, ada beberapa buku saya kebetulan tidak menyiapkan ya, tapi saya punya bukunya George Saliba itu yang menulis beberapa pengalihan tradisi saintifik dari peradaban Islam ke Barat, termasuk penerjemahan tersebut. Nah, jadi kemajuan sains Barat yang dimulai
masa Renaissance itu ya sebetulnya sudah diawali jauh-jauh hari ya. Mungkin kira-kira berapa tahun ya? Kalau abad ke-10 itu ke mereka maju abad ke-15 ya 500 tahun sebelumnya. Ya, mereka sudah mulai menerjemahkan karya-karya ya, sarjana muslim ya. Dan yang pertama adalah karya Ibnu Sina yang diterjemahkan dalam bahasa Latin ya. Asy-Syifa diterjemahkan oleh Dominikus Gundisalinus ya tahun 1190 dan George from Sevilla ya, tahun 1153 di Toledo pada abad ke-12. Ya, Alfred dari Saracel menerjemahkan bagian-bagian tentang kimia dan geografi di Spanyol pada abad ke-13. Ya. Qanun Fitib, ya, karya Ibnu Sina, ya, yang berkaitan dengan kedokteran ini, Qanun Fitib, ya, bukan Asy-Syifa. Ya. Asy-Syifa ini kitab tentang filsafat. Diterjemahkan oleh Gerard de Cremona atau dari Cremona di Toledo. Ya, makanya nanti kita akan lihat kok banyak penerjemahan itu di Toledo. Memang Toledo itu daerah yang tidak dikuasai oleh umat Islam pada waktu itu ya, tapi dekat ya dengan wilayah kaum muslimin. Ya, nah ini kita akan lihat betapa penerjemahan itu dilakukan secara gradual sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun ya. Ya misalnya karya Ibn Rushd ya diterjemahkan oleh Michael Scott ya. Yang meninggal tahun 1200-an ya. Jadi coba mulai dari abad keberapa tadi? Abad ke-12 ya. Abad ke-11, abad ke-12 ya, ini abad ke-13 ya. Karya Ibnu Haisam Al-Manazir ya diterjemahkan ya, lebih dari satu penerjemah di akhir abad ke-12. Ya. Karya Abu Bakar Ar-Razi ya, ini Al-Hawi ya. Dan Al-Kindi diterjemahkan oleh Gerard de Cremona. Ya, dan Moses Farasi di Toledo dan di Sisilia, ya, daerah Italia, abad 12-13. Ya. Al-Khwarizmi, ya, bukunya Al-Jabar wal Muqabalah, diterjemahkan oleh Adelard Frombart, ya, abad ke-12 juga. Ya. Robert dari Chester pada abad ke-12. Ya. Karya Jabir Ibnu Hayyan, ya, tahun 800-an, ya, diterjemahkan oleh berbagai penerjemah. Kalau nggak salah judulnya Sirur Asror, ya, rahasia di antara rahasia-rahasia. Ya. Ini bukan kitab tasawuf, tapi kitab tentang pembuatan larutan-larutan kimia. Diterjemahkan pada abad ke-12 dan 13. Jadi mereka pada abad-abad pertengahan yang disebut Dark Ages itu, ada sebagian kecil orang ya, yang ini jasanya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Barat sangat besar, karena mereka lah yang menerjemahkan dulu, diterjemahkan aja. Ya belum dipelajari, belum dikembangkan, apalagi dicetak ya. Nanti dicetak itu ya kira-kira tahun 1500-1600 itu baru dicetak, ya diperbanyak untuk kemudian diinikan oleh apa? Dikembangkan oleh orang-orang untuk dipelajari. Gitu. Tapi di tahun-tahun ini hanya menerjemahkan saja. Ya. Usaha-usaha menerjemahkan ke bahasa Latin sudah dimulai sebetulnya abad ke-10. Ya, ini ada seorang paus ya Sylvester II ya, ini ya mepet-mepet lah ya tahun 9 mulai 999 sampai 103 ini dia menjadi paus ya. Dialah yang kemudian ya pertama kali ya, mempelajari bahasa Arab ya untuk kemudian membaca karya-karya Arab ya. Nah, kita tahu bahwa abad ke-9, abad ke-10 itu puncak peradaban ilmu dalam Islam ya. Dan kemudian kaum muslimin selain politiknya ya, ilmunya juga ekonominya mendominasi dunia pada waktu itu. Ya, seperti Barat sekarang ya. Barat sekarang kan mendominasi ya. Nah, hanya saja sekarang sedang digoyang sama Cina. Nah, kita lihat nih bagaimana perbandingan ini ilustrasi saja ya. Kota apa namanya? Cordoba ya. Kota Cordoba merupakan magnet bagi generasi muda pada waktu itu ya, abad pertengahan. Orang-orang Eropa yang sejahtera mengirimkan anaknya ke polis ya Spanyol untuk berhasil untuk jadi orang ya, seperti kami dulu di daerah ya saya tinggal di Pekalongan Jawa Tengah ya, ketika lulus SMA kita pergi ya rata-rata ya ada yang ke UI UGM ya, kalau kita banyakkan di daerah Semarang saja gitu kan, Semarang, Surabaya, Malang gitu kan, Bandung. Nah, jadi dikirim ke kota-kota besar untuk
jadi orang ya untuk berhasil gitu. Sama ya, orang-orang Eropa itu supaya anaknya itu berhasil, mereka kirim ke Spanyol, ke Andalusia. Cordoba adalah kota indah dengan 500.000 penduduk. Coba bayangkan ya abad pertengahan ya, satu kota penduduknya sudah banyak. Penduduk yang padat ya, yang banyak itu menunjukkan bahwa di situ itu berkembang ya, menjadi pusat segala sesuatu, baik politik, ekonomi, ya, kebudayaan, kan. Anda bisa membandingkan kalau di desa, di dusun, ya penduduknya kan jarang, maka di situ ya politiknya biasa-biasa saja, ya sekolahnya mungkin mutunya kurang bagus, ya perdagangan ya tidak banyak. Ya. Kalau orang mau, makanya dari dulu kan orang membawa hasil pertanian dibawa ke kota untuk dijual gitu. Ya, kemudian ada ya dalam catatan 304 pemandian umum. Ya, jalanan bersih dan berlapis batu ya, kemungkinan kan belum diaspal ya, belum ditemukan aspal, tapi sudah rapi ya. Anda kalau melihat di Eropa ya, seperti di Venesia atau di kota-kota Eropa lah ya, itu jalannya masih seperti ini ya, dibuat dari batu yang rata begitu ya, peninggalan abad pertengahan ya, yang mereka mencontek atau meniru ya keberhasilan pembangunan kota Cordoba ini. Sumber air dan pelayanan kesehatan sangat baik ya. Ini nanti akan kelihatan jauh berbeda dengan standar di barat ya. Standar hidup, peluang komersial dan fasilitas budaya setara dengan Baghdad, Kairo dan Damaskus. Jadi kemajuan peradaban Islam itu tidak di Andalusia saja gitu ya. Nah, paling tidak ada di 3 kota itu ya, di Baghdad, di Kairo, di Mesir, dan di Damaskus, di Syam. Ya. Kemudian ini di antara pengaruh ya, saintis Muslim terhadap peradaban Barat yang kemudian nanti melahirkan revolusi ilmiah. Ya, Ibnu Satir mempengaruhi pandangan astronomi Kopernikus. Ya, ini kemarin sudah saya singgung sedikit ya, bahwa Kopernikus ini menjadi acuan ilmuwan-ilmuwan berikutnya seperti Galileo, ya, Frank Bruno dan sebagainya. Itu mereka ngiduknya ke Kopernikus. Sementara Kopernikus membaca karya-karyanya Ibnu Satir, ya, tahun 1300-an, ya, dalam pengembangan model-model planet yang non Ptolemaic ya, dan mengubahnya menjadi teori heliosentris. Ya, jadi kita kemarin sudah bahas ya, di Yunani itu ada seorang filosof ya yang menguasai ilmu astronomi dan geografi ya, namanya Ptolemeus ya, karyanya Almages ya. Nah, ketika diterjemahkan ya, dipelajari ya, itu banyak kekeliruan. Ya, kemudian diperbaiki oleh Ibnu Satir dan ilmuwan-ilmuwan yang lain. Nah, Barat itu mereka mendapatkan ilmu pengetahuan tentang astronomi maupun tentang geografi dari Ptolemeus ini sudah dalam kondisi sudah diperbaiki kaum muslimin. Ya, tinggal ngambil saja ya. Berbeda dengan kaum muslimin ketika dulu mereka hanya menerjemahkan, dipelajari dengan akal mereka, dengan pengalaman mereka, dengan intuisi mereka. Kemudian mereka tahu bahwa oh ini keliru ini. Ya. Bisa keliru kenapa? Ya, karena kebanyakan teori dalam peradaban Yunani itu hanya sifatnya teori ya, landasannya rasio atau akal. Sementara kaum muslimin ya selain menggunakan rasio dan akal, kaum muslimin seringkali menggunakan ya eksperimen ya, atau observasi untuk mengaplikasikan ya, implementasikan dari teori-teori itu ya, jadi lebih sahih ya hasilnya. Dan yang sudah mapan itu secara teori maupun secara praktek diambil begitu saja oleh Barat ya. Jadi kalau mau jujur ya, Barat itu landasannya ya memang benar-benar dari peradaban Islam gitu, bukan peradaban Yunani. Nah, nanti ada yang menyangkal bahwa orang Islam itu hanya menjaga saja ya, menjaga peradaban Yunani ya. Tapi kan kita lihat bahwa orang-orang Islam banyak melakukan kritik kan terhadap buku-buku dari Yunani tadi. Karya Kopernikus De Retronimbus yang terbit tahun 1500 bisa ditelusuri terpengaruh banyak ilmuwan Islam di abad pertengahan. Ya, nanti saya akan kirim ke antum ya
bukunya George Saliba itu yang banyak menggambarkan apa namanya transmisi sains dari Islam ke Barat ini. Para astronom Islam sebelumnya telah menerjemahkan, mengedit, dan mengoreksi karya besar Ptolemeus Almages. Nah ini ya, sudah saya jelaskan tadi. Dengan dukungan Al-Ma'mun. Ini berbeda dengan Ibnu Satir tadi. Ibnu Satir kan tahun 1300-an ya. Tapi ilmuwan-ilmuwan yang lain di zaman Khalifah Al-Ma'mun itu berarti kan tahun 900-an ya. 800-an ya. Al-Ma'mun ini kan 1830-an dia naik menjadi khalifah pengganti Harun ar-Rasyid ya. Jadi jauh banget gitu. Nah, perbaikan terhadap Almages ya, kitabnya Ptolemeus itu diantaranya pengenalan fungsi trigonometri Islam ya untuk menggantikan dan melengkapi penghubung dua titik lingkaran yang dipakai dalam tradisi Yunani ya. Jadi lebih maju, lebih modern ya. Kata Nasruddin At-Tusi dalam kitabnya Tahrirul Majisti mengatakan ya, ini kata At-Tusi ya. Saya katakan metode dari orang modern lebih mudah digunakan. Maksudnya orang modern itu ya orang Islam pada waktu itu, bukan sekarang ya. Ya, lebih mudah digunakan karena menggunakan sinus sebagai ganti penghubung dua titik lingkaran. Seperti yang akan aku jelaskan nanti. Ya, kemudian di kitab ini dia menjelaskan tentang penggunaan sinus kosinus tangen ya untuk mengukur dua titik lingkaran. Yang di bukunya Almages nggak ada. Ya, pakai istilahnya itu masih konvensional lah ya. Masih manual ya, masih sistem apa kalau itu kalau handphone itu ya, apa istilahnya kalau digital sama apa gitu ya. Ya, kita sudah digital ya, mereka baru konvensional gitu lah. Solusi-solusi yang ada dalam The Revolutionibus-nya Copernicus untuk planet-planet yang sama menunjukkan kesamaan yang menakjubkan dengan apa yang dihasilkan oleh sumber kita, yaitu Ibnu Satir. Ya, ini bukan yang mengatakan Ibnu Satir, ini ada dalam bukunya George Saliba. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada karya-karya Muslim yang selamat, ya. Yang di beberapa tempat di dunia Islam sudah tidak ada karena peperangan, karena macam-macam ya. Ada juga bencana alam, ya. Itu selamat sampai ke Eropa, di antaranya karya sastra ya seperti The Fables of Bad Pie, Alf Laila Walaya, ya apa 1001 malam ya, Syahnamah. Ini yang kemarin saya ceritakan yang karya Al-Firdausi dari Tus ini yang dibeli oleh Sultan Mahmud Al-Ghazni ya, dengan harga 60.000 keping emas ya. Coba, luar biasa itu, karena ini menceritakan silsilah raja-raja Persia ya dalam 60.000 bait puisi gitu ya. Jadi satu baitnya kira-kira lah ya dihargai 1 keping emas ya. Punya tebal. Ini selamat ya. Kudainamah ya, Rubaiat ya, karena karya Umar Khayyam ya. Saya punya juga ini, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Masnawi juga karya Rumi, ini kan terkenal ya. Apa namanya? Karya tasawuf begitulah. Isinya cerita-cerita yang sangat menggugah gitu ya. Bustan karya Sa'di. Kemudian karya matematika ya, angka-angka Hindu diuraikan oleh Al-Khwarizmi pada abad ke-19 dan Al-Biruni ya abad ke-11 ya, diperkenalkan kepada Eropa oleh Adelard from Bath. Ya, ini orang-orang kunci yang mereka ini melakukan transmisi dari Islam ke peradaban Barat dan melalui suatu adaptasi oleh Abraham ibn Ezra pada abad ke-12. Ya, pada masa ini banyak karya matematika yang diterjemahkan dalam bahasa Hebrew, ya, Spanyol, Latin, ya, misalnya di bawah dukungan Raja Alfonso. Ya, jadi setelah Barat itu apa namanya mendapatkan kitab-kitab itu dari dunia Islam, mereka terjemahkan ya ke dalam bahasa Latin. Ya. Tapi kalau kita lihat ya ketika masanya itu kan lama sekali ya. Jadi kayak kalau kita itu ya. Coba ini bayangkan ya, Al-Khwarizmi nulis pada abad ke-9 ya, tahun 800 sekian ya, diterjemahkan pada abad ke-12 ya, itu sudah 300 tahun ya. Jadi kita ya
ada buku terbitan 300 tahun yang lalu, kita terjemahkan sekarang. Baru itu terjemahkan, Pak. Belum dicetak gitu kan. Nah, baru diperkenalkan saja. Ini loh ada buku nih yang namanya Al-Jabar wal Muqabalah. Ya. Karya kedokteran Ensiklopedia Ar-Razi ya, Abu Bakar Ar-Razi ini ya, bukan Fakhruddin Ar-Razi, tentang penyakit menular. Ini ada kitabnya Al-Hawi, ada 24 jilid ya. Ibnu Sina menemukan karakter penyakit menular melalui air. Ya. Ibnu Khatib dan Ibnu Baitar yang telah menemukan indeks obat-obatan dan juga optical thesaurus karya Al-Hazm. Ini karya-karya yang luar biasa yang ada dalam dunia Islam, mereka bawa semua untuk mereka terjemahkan. Ya. Karya lain yang ada dalam berbagai bidang, ada musik, arsitektur, ya, trigonometri ini maksudnya matematika ya, aljabar, astronomi, kimia dan sebagainya. Ya. Manuskrip bahasa Latin ya, pada mulanya adalah berbahasa Arab. Ini yang kadang-kadang saya heran juga ya, orang menganggap bahwa naskah Latin itu ya, kalau kita menemukan naskah yang kuno, bahasanya bahasa Latin, itu kayaknya sudah kuno banget gitu kan. Padahal naskah Latin itu ya mungkin tahun 1100, 1200, 1300 yang seperti tadi mereka melakukan penerjemahan itu hasil penerjemahan dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab kita ini lebih kuno lagi gitu. Ya, lebih otoritatif ya kalau untuk dikutip begitu ya. Raimundo atau Raymond ya, uskup besar Toledo tahun 1151 mendorong para sarjana untuk pergi ke Toledo. Ya. Mengundanglah, ayo ke sini ya. Di sini ini banyak ilmu ya, banyak buku ya. Dia bertemu Peter ya, the Venerable ketika Peter berkunjung ke Spanyol pada tahun 1142 dan memberinya bantuan biaya untuk proyek penerjemahan gitu. Jadi memang kalau tanpa duit juga tidak ada hasilnya juga ya. Makanya ini kolaborasi ya antara Uskup Raymond gitu dengan Peter Venerable ini. Salah satu penerjemah paling penting adalah ya, Archdeacon Dominic Gundisalvi ya, atau yang tadi di depan kita sebutkan Dominicus Gandisalinus. Ini ada beberapa nama memang ya, tapi sepertinya satu orang ya, dengan pengucapan yang berbeda-beda. Nah, tapi orang ini ya Dominicus Gundisalinus ini berteman ya atau bekerja sama dengan orang Arab ya, Ibn Daud yang diterjemahkan di mereka ya, Afendit ya. Saya punya buku Islam yang dikonversi ke nama-nama Latin ya. Itu ya seperti Avicenna ya dari kata-kata Ibnu Sena. Ya, Averus dari kata-kata Ibn Rus. Macam-macam. Ar-Razi, Al-Hazen ya. Ibnu Bajah menjadi apa itu ya? Ada yang jauh banget lah itu ya. Jadi itu kan kalau dipikir-pikir siapa tuh yang terkenal tuh? Ini si ini gitu kan. Ya melalui pengucapan saja. Ya. Tapi dari mulut ke mulut akhirnya namanya sudah keliru gitu kan atau jauh ya. Gundisalvi kemudian memilih karya yang akan diterjemahkan dan memberikan bentuk akhir pada teks Latinnya. Jadi dia karena mengerti bahasa Arab, ya terjemahkan dalam bahasa Latin. Setelah selesai dikasih ke temannya dia Ibnu Daud ini, ya untuk kemudian dicek benar nggak ini ya daudnya itu ya, sense-nya itu sudah cocok atau belum, ya. Kemudian dia koreksi, ya karena Ibnu Daud pun dia menguasai bahasa Latin. Kemudian penerjemahan lain adalah Gerard de Cremona, ya, seorang Italia yang datang ke Toledo menerjemahkan sekitar 100 kitab. Ya, coba ini luar biasa ya. Jadi fakta-fakta sejarah seperti ini yang tidak diketahui. Kok tiba-tiba mereka mencuat saja ilmu pengetahuan tahun 1500 itu kan, dan mengatakan ya mereka hasil kerja sendiri. Padahal ya ini ada fakta-fakta kalau Gerard de Cremona ini menerjemahkan 100 kitab ya yang berisi tentang ilmu pengetahuan dari satu orang sini saja ya mungkin sudah berkembang itu. Apalagi nanti kita lihat banyak sekali ya dia bekerja sama dengan tim ya, Kristen Mozarab yaitu Galib atau Galipus ya. Mozarab kemarin kita sudah jelaskan ya orang yang ke Arab-Araban ya orang Kristen tapi dia
ya kelihatannya orang Arab gitu, dengan pakaiannya, adat istiadatnya gitu. Di pesisir bagian timur Barcelona, seorang Itali bernama Plato ya dari Tivoli bekerjasama dengan Abraham Barhia menerjemahkan karya-karya dalam bidang geometri dan astronomi dari bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Ya. Ini nama-nama ini nanti ini kan saya share ke antum ya. Ada baiknya nanti antum itu lihat satu persatu nama-nama ini di Wikipedia. Ini saya sudah cek ya, ya menarik juga cerita-cerita mereka ya, siapa Abraham Barhia ini, siapa Plato from Tivoli ya. Rupanya mereka juga mencatat gitu kan sebagai orang yang berjasa pada awal perkembangan ilmu pengetahuan ya. Dari negara-negara timur yang terlibat dalam perang salib ya hanya muncul 1 atau 2 penerjemah. Ya, yang menonjol adalah ringkasan dari bidang kedokteran dari Ali Abbas atau Ali bin Abbas, hasil garapan Stefanus dari Pisa. Ini yang di barat juga dielu-elukan sebagaimana Ibnu Sina dan Ibn Rus ya, dan juga Ar-Razi ya, termasuk dokter yang handal yang mereka pakai hasilnya ya. Coba dari mereka kalau Ali Abbas ini meninggalnya saja 994, berarti karyanya sebelum itu ya 950 lah katakanlah ya, tapi abad ke-10. Ya, perang salib saja ya, mungkin mereka baru bisa mendapatkan buku-buku seperti ini setelah perang salib ketiga ya. Karena perang salib pertama yang kaum Kristen itu berhasil menguasai Yerusalem itu lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang sukanya perang, bukan ilmuwan gitu ya. Bahkan beberapa ada bromocora, ada maling-maling begitu ya. Ya udah kamu kalau mau bebas ya kirim ke sana ya, ke Palestina kalau mau dapat duit. Nah, gitu-gitu ya, banyak yang seperti itu. Maka ketika memasuki Yerusalem ya, mereka membantai ya dengan sadis gitu. Nah, coba katakanlah di perang salib ketiga itu tahun 1200-an ya. Ya 300 tahun lah mereka baru mendapatkan bukunya Ali Abbas ini. Nah, ini satu nama juga yang menonjol adalah Frombat ya, orang Inggris yang belajar ke Prancis ya, mengakui perkembangan baru dalam prestasi kesejarah dan keilmuan orang Arab. Ya, dia menerjemahkan tabel-tabel astronomi Al-Khwarizmi ya, dan karya Euclides yang bernama Elements ya. Karya Euclides Element ini sudah diterjemahkan oleh orang-orang Islam ya, dan kemudian dipakai ya untuk para astronom Muslim ya. Ini kita lihat ya, dalam hal ini Al-Khwarizmi ini selain ahli matematika, dia ahli astronomi juga. Ya. Nanti kita akan melihat karyanya dia tentang Al-Hind ya, negeri India. Ya. Itu menunjukkan bahwa beliau ahli geografi di situ karena dia melakukan perjalanan ke India. Jadi seorang saintis Muslim yang di awal saya katakan, mereka ini mempunyai berbagai macam bidang kepakaran. Ya. Kemudian gerakan intelektual yang hebat di Eropa Barat itu abad ke-13 ya, semua lapangan ilmu dan filsafat Islam sepenuhnya diasimilasi. Ya, diterjemahkan dan diasimilasi itu seperti kita kemarin ya, dikonversi disesuaikan dengan peradaban mereka. Karya-karya berbahasa Arab yang tersisa diterjemahkan ya sampai abad ke-13 ini. Bagaimana transmisi ilmu matematika dari Islam, terutama di Andalusia, ke Eropa. Di bidang matematika, penerimaan angka Arab di Eropa dilakukan secara kronologis, ya, artinya step by step, Pak. Ya, tidak kemudian setelah mereka menerjemahkan kitabnya Al-Khwarizmi, setelah kitabnya diterjemahkan kemudian dia jadi berkembang, tidak ya, step by step ya.
Waktu itu Eropa Barat menggunakan angka Romawi yang tidak praktis, yang benar-benar menambah kesulitan sebagian besar kerja matematika dan menghambat penelitian dalam teori matematika secara serius. Ya. Kita bayangkan apabila mereka tidak menemukan angka Arab, ya sampai sekarang menggunakan angka Romawi, aduh susah banget ya. Angka Romawi tidak bisa dijumlahkan, Pak, dengan cara menurun. Ya. Jadi kalau kita punya angka 367 ditambah 493 tambah 247 tambah ya 3 digit saja, ya di jumlah secara ke bawah ya susah, nggak bisa gitu. Ya, tapi kalau angka Arab kan mudah ya. Pengenalan angka Arab ya secara efektif terjadi setelah penerbitan Liber Abbasi karya Leonardo Fibonacci dari Pisa. Ini Anda kalau belajar matematika akan ketemu dengan deret Fibonacci, ya deret Fibonacci. Itu dia seorang penerjemah ya yang mendapatkan buku-buku dari karya Arab. Ya. Dalam buku itu penulisnya menunjukkan bahwa 10 tanda memungkinkan penyederhanaan dan perluasan kerja-kerja aritmetik. Ya. Jadi dia sangat getol ya, sangat semangat untuk mempelajari matematika dan dia akhirnya mengambil angka Arab karena merasa bahwa angka Romawi itu susah untuk melakukan operasi. Nah, kita lihat nih siapa Leonardo Fibonacci. Fibonacci adalah ilmuwan besar Eropa. Ayahnya seorang pedagang di Bugis, Aljazair. Ketika kontak dengan orang Arab, dia mengakui keunggulan angka Arab untuk mempersiapkan anaknya dalam bisnis keluarga, maka ia mengirim seorang guru matematika Arab di Bugis. Ya. Menurut Watt, ya ini maksudnya Montgomery Watt ya, seorang orientalis, boleh jadi orang tua lainnya juga melakukan hal yang sama. Jadi sudah menjadi suatu tradisi ya seperti sekarang lah ya, anaknya supaya pintar panggil guru les gitu kira-kira gitu ya. Nah, guru lesnya orang-orang Eropa pada waktu yang kaya ya orang-orang Arab yang pintar-pintar gitu. Orang mereka sendiri tidak punya. Fibonacci sendiri cenderung ke Arab-Araban ya, Mozarabic ya, atau Arabaizing tendency. Dengan menuliskan namanya sebagai Leonardus Filius Bonacci. Ya, sebetulnya ini bukan nama sebenarnya dia kan. Dia semacam ya kayak sekarang lah ya. Misalnya nama saya Budi Handrianto, ini kurang Islami gitu ya. Tidak ada Arab-Arabnya. Makanya saya pakai nama kunyah ya. Abu Fatan misalnya gitu ya. Di mana Bonasius mungkin nama panggilan yang mencerminkan suatu nama Arab seperti Hasan atau Soleh. Jadi menurut ini Montgomery Watt ya yang meneliti Fibonacci ini yang menurut dia namanya bukan nama asli. Nama Fibonacci ini ya, kira-kira artinya lah kalau dalam bahasa Arab ya, kira-kira sesuatu yang baik atau sesuatu yang saleh secara agama itu. Nah, ini kita lihat sisi yang lain dunia kedokteran ya. Dunia kedokteran di Eropa pada waktu jauh tertinggal ya, sudah pasti ya. Kalau kita membandingkan Afrika misalnya kan, Afrika Tengah gitu yang terbelakang ya. Dibandingkan dengan Eropa ya ngomongnya kan gitu, ilmu jangankan Eropa ya, Indonesia saja kan kita bisa ganti ya, ilmu kedokteran di Indonesia jauh tertinggal dengan kedokteran di Inggris misalnya gitu. Sama ilmu kedokteran di Eropa waktu itu jauh tertinggal dengan kedokteran Islam. Usamah bin Munkit ya, menulis mengenai bagaimana kasarnya sistem pengobatan di Eropa saat itu. Nah, ini Musamah ini juga bukan dokter terkenal seperti kita kenal, ada Ibnu Sina ya, ada Az-Zahrawi, ada Ar-Razi dan sebagainya. Ya. Dia menyembuhkan penyakit bisul bernanah seorang pangeran dengan obat salepnya ya, sehingga bisulnya menjadi kempes dan sembuh. Jadi pengobatannya medis, Pak, ya. Dia juga mengobati seorang wanita yang mengalami kekeringan, ya, penyakit kekeringan atau dryness. Apa ini istilahnya kalau sekarang itu dehidrasi akut, ya. Jadi kehilangan cairan yang banyak sehingga kurus, sudah kayak pucat kayak orang hayat hidup gitu ya. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Dia mengatur diet si wanita ini, ya, diberikan resep-resep yang tegas, ya. Ya, kamu harus makan ini, nggak boleh makan itu, kamu makan ini dulu, baru ini dan sebagainya. Diatur dietnya itu ya. Kemudian diperbanyak buah-buahan yang segar.
Nah, pada waktu yang sama, pada zaman yang sama, penyakit bisul yang diderita oleh sang pangeran itu yang tadi disembuhkan oleh Ustamah itu, ya, diobatinya dengan cara dipotong kakinya dengan kampak, ya. Sudah dipotongnya keliru, ya, karena itu tidak harus diamputasi. Cara motongnya juga primitif banget dengan kampak, gitu kan. Ya, tangannya dipegangi, ya, mulutnya dikasih kayu gitu kan supaya kalau teriak yang gigit itu gigitannya itu tidak melukai gitu. Nah, wanita yang kekeringan itu ya tadi dryness tadi ya oleh dokter Eropa dideteksi sebagai ya, terkena penyakit pengaruh iblis ya sehingga harus digunduli dan dijauhkan dari bawang putih. Ya. Ini pengobatan yang ya klenik gitu ya, konyol juga kalau kita lihat zaman sekarang. Tapi inilah yang terjadi di mereka ini pada waktu itu. Ya, asimilasi sains Islam di Barat masih di bidang kedokteran ya. Perubahan praktek bedah di Eropa disebabkan kajian medis dari berbagai terjemahan karya-karya Arab. Jadi Eropa mulai menggunakan pengobatan medis setelah mereka tahu ya bahwa bangsa Arab itu menggunakan medis melalui karya-karya kitab-kitab mereka. Juga pengalaman mereka terlibat dalam perang salib ketika mempraktekkan ilmu kedokteran kaum muslimin ya. Kita tahu ya bagaimana cerita Salahuddin Al-Ayyubi berperang melawan pemimpin pasukan salib ya, Richard the Lionheart gitu kan. Raja Richard dari Inggris. Ya, sebagai pemimpin semua raja-raja ya. Pada saat perang ya pemimpinnya itu Raja Richard nggak datang gitu kan. Ya, setelah dapat informasi dari intelijen lah barangkali ya. Salahuddin Al-Ayyubi tahu bahwa Richard-nya lagi sakit. Ya, ada di film itu ya. Anda bisa cek lagi lah kebenarannya secara dokumen ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini bukannya mengambil kesempatan ya menyerang balik pada waktu pemimpinnya sakit ya, tapi dia datang menyamar ke kemahnya sebagai seorang tabib. Dan dia yang mengobati ya. Jadi dia musuhnya diobati supaya sembuh, diajak perang lagi gitu kan. Dan akhirnya kalah ya si Raja Richard itu. Kemudian kita bisa lihat ya, Anda kalau mungkin suka nonton film Robin Hood ya. Robin Hood itu kan hidup pada saat perang salib, di mana rajanya tadi Richard the Lionheart ini pergi berperang ya, kerajaannya ya Raja Inggrisnya itu diserahkan pada adiknya si John ini. Nah, ketika ditinggal oleh sang kakak, itu dia zalim. Ya, maka Robin Hood ya mencuri, merampok ya orang kaya yang zalim itu ya untuk dikasih ke rakyatnya itu. Nah, dalam satu segmen film itu ada temannya Robin Hood namanya Al-Azim ya, Al-Azim atau Al-Aziz itu saya lupa itu. Ya, yang diperankan oleh Morgan Freeman ini ya. Ya, orang Arab di situ dijelaskan ya. Nah, disitulah dia memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya mekanik ya, saintis lah ya. Bahkan dia sempat membantu perempuan Eropa pada waktu itu melahirkan dengan cara ya kalau sekarang ini operasi sesar gitu. Ya, luar biasa itu. Jadi abad ke-15 itu sebelumnya ya, abad ke-12 itu sudah maju kedokteran Islam. Ketergantungan Eropa yang terus-menerus pada kedokteran Arab ya, ini karena ngambil bukunya dari Montgomery Ward ini ya. Ya, kita nanti ganti lah ya kedokteran Islam. Hingga abad ke-15 dan 16 ditunjukkan dengan daftar buku yang dicetak ya. Jadi yang tadi diterjemahkan oleh para penerjemah ya adalah debat De Cremona kemudian Gundi Salinus itu ya mereka pakai selama ratusan tahun ya, dan di akhir abad ke-15-16 itu mereka mencetak itu buku-buku itu ya sampai tahun 1800 lah kira-kira ya, nanti ada keterangannya kalau tidak salah. Ya, karya Konon Fitip itu ya dipakai sampai ke abad 18 gitu. Dari semua daftar itu buku pertama adalah komentar Ferrari de Grano, seorang guru besar di Pavia ya, atas bagian ke-9 dari Continents ya, eksplosi besar karya Arozzi. Ya. Karangan Ibnu Sina, ya, Konon Fitip,
ya, dicetak pada tahun 1473, lalu pada 2 tahun kemudian ya sudah sampai pada cetakannya yang ketiga. Ya, bahkan sebelum karya pertama Galen dicetak. Ya, Galen ini seorang ini juga ya, filosof Yunani juga ya. Hingga tahun 1500 buku ini sudah dipublikasikan dan dicetak 16 kali. Ya, luar biasa ya, dalam waktu 25 tahun saja ini ya. Karena masih terus digunakan sampai tahun 1600, buku ini dipandang sebagai buku karya dalam bidang kedokteran yang paling banyak dipelajari ya di sepanjang sejarah. Jadi kalau mereka menerjemahkan kepada abad 19 ya, Ibnu Sina itu tahun 1100 ya, kira-kira sejaman atau ya sebelum Imam Ghazali lah ya, abad ke-10 abad ke-11. Abad ke-11, Imam Ghazali abad ke-12 ya. Abad ke-11 ya, diterjemahkan abad ke-12, dipakai terus sampai abad ke-17 ya. Berarti 500 tahun ya, 500 tahun buku ini dipakai di Eropa. Dalam karya-karya Ferrari de Grano tadi ya, yang dikomentari tadi ya, misalnya Ibnu Sina dikutip lebih dari 3.000 kali. Ar-Razi dan Galen masing-masing dikutip 1.000 kali. Sedangkan Hippocrates hanya 100 kali. Ya, Hippocrates ini padahal dokter Yunani, ya, filosof dokter Yunani yang mereka pakai sebagai ilmuwan yang mereka agungkan, ya. Makanya ada sumpah Hippocrates, ya, seorang dokter sebelum dia, ya, dokter zaman sekarang ini, ya, itu sebelum dia kan ada sumpah dokter, ya. Ya, saya harus mengobati pasien siapapun yang datang, ya, misalnya kepala rumah sakit Dr. Sutomo yang dikritik sama Bu Risma gitu kan, kok susah banget ya gitu kan, kata dia, ya, kami harus menerima pasien siapa saja, ya, misalnya ada pasien dari Madura nggak boleh masuk, ya nggak bisa, ya, itu sumpah dokter. Nah, sumpah dokternya ini ya adalah sumpah Hippocrates ini. Padahal dalam kitabnya atau bukunya Ferrari de Grano itu hanya dikutip 1.000 kali, 100 kali, jauh ya dibandingkan Ibnu Sina sampai 3.000 kali. Ya. Nah, ini satu hal saya ingin menceritakan tentang peran Ibn Rushd di Barat, ya. Ini ilmuwan Islam yang paling digandrungi di Barat lah, ya, di Barat. Jadi di antara semua ilmuwan itu mereka paling suka dengan Ibn Rushd, ya. Nanti kenapanya kita akan lihat, ya. Bahkan di Eropa itu, ya, ada aliran Averroism, ya, muncul gerakan di Barat yang disebut dengan Averroism, ya, Ar-Rushdiyah Al-Latiniyah, sampai dipakai sebagai satu aliran gereja. Jadi kalau di agama Kristen itu kan ada Betani, ada HKBP, ada Advent hari ke-7, ada macam-macam ya. Dan itu gerejanya khusus ya. Kalau saya gerejanya Advent ya nggak bisa tuh gereja yang lain. Nah, ada salah satu gereja yang namanya gereja Averroism, coba ya, nama orang Islam dipakai aliran gereja. Mungkin mereka nggak tahu ya, dikiranya ini orang-orang Latin juga gitu kan, sehingga udah baguslah namanya, ini orang hebat ini kayaknya, akhirnya dipakai sebagai aliran mereka. Ya, gerakan ini berkembang cukup luas ya, dari tahun 1200 hingga 1650 ya, berapa tahun itu ya, 450 tahun. Melalui Ibn Rushd lah Barat mempelajari filsafat Aristotle, ya. Nah, jasa dia lah ya. Jika Al-Farabi disebut dengan Magister Secundus, ya, guru kedua dari Aristoteles. Aristoteles ini guru pertamanya ya. Guru keduanya ini Al-Farabi. Nah, Ibn Rushd ini disebut dengan komentator Aristoteles, ya. Orang yang paling layak memberikan komen ya terhadap Aristoteles ini. Ini ceritanya menarik ini ya. Tadinya Ibn Rushd ini ya ilmuwan muda saja yang dia gemar terhadap ilmu filsafat. Ya. Tapi karena pada waktu itu filosof kerajaan ya, khalifah di Andalusia itu siapa namanya, Ibnu Muqaffa ya kalau tidak salah ya, itu dia sudah tua ya, sudah tua ya. Sementara khalifah itu dia membaca buku Aristoteles itu nggak paham.
ya, apa ini gitu kan, minta tolong untuk diterjemahkan, ya. Sementara beliau sudah tua dan sedang menggarap satu buku itu apa yang terkenal ya, yang Ibnu Sadqan itu ya. Nah, dia memberikan rekomendasi, ini ada anak muda nih, ya, yang dia gemarlah terhadap filsafat Aristoteles. Maka diundanglah untuk menggantikan dia. Dan di situ karena fasilitas buku-buku banyak ya dia pelajari dan ya, akhirnya dia jago ya terhadap Aristoteles dan diangkat ya sebagai ya ilmuwan kerajaan lah ya. Ibn Rushd dianggap paling berpengaruh dalam proses alih ilmu pengetahuan dan filsafat dari Yunani ke Islam lalu ditransfer ke Barat. Ide filsafat rasionalitas Ibn Rushd telah membebaskan Barat dari hegemoni kekuasaan gereja. Jadi tadi sebagaimana kita sampaikan tadi di awal pertanyaan siapa itu ya, ahli Sidik ya, itu sebetulnya karena kekuasaan gereja yang sangat otoriter ya, yang orang itu sudah jemu ya, udah jijik, udah jelek begitulah ya, pingin segera bebas dari gereja. Makanya ketika ada ya orang yang memberikan jalur gitu ya, bahwa mereka bisa keluar dari dominasi gereja melalui Ibn Rushd itu ya. Dan mereka merasa bahwa Ibn Rushd itu orang mereka karena Ibn Rushd lahir tinggal ya meninggal di Eropa gitu. Ini orang kita juga nih, bukan orang Arab gitu. Ya, sementara yang dikembangkan juga filosof Yunani yang sebagai dasar dari filsafat Yunani sebagai dasar dari peradaban Barat juga. Ya, pemikiran Ibn Rushd telah mengenalkan kepada Barat mengenai harmonisasi antara agama dan filsafat. Dari gerakan Averroism ini muncul teolog Barat yang rasional dan memunculkan Renaissance di Barat. Jadi kebanyakan para ilmuwan Barat itu mengambil ya buku-buku kitab-kitab saintis Muslim ya, tapi yang mendominasi pemberian mereka adalah Ibn Rushd itu. Makanya orang-orang Islam liberal sekarang ya banyak menyuruh umat Islam untuk membaca bukunya Ibn Rushd ya, karena Ibn Rushd ini yang membuat Barat sekarang maju. Ya. Kalau umat Islam membaca bukunya Ibn Rushd dan mengikutinya, jangan ikut Imam Ghazali, karena ikut Imam Ghazali ini jadi tradisional, lah, gitu kan. Jadi sering orang itu mempertentangkan antara Ibn Rushd dengan Al-Ghazali, ya, padahal tidak ada hubungannya ya. Dua-duanya termasuk sarjana Muslim yang memberikan kontribusi pada masing-masing bidangnya. Ya. Nah, mengapa? Ya, mengapa Ibn Rushd ini bisa besar di Barat. Ya. Pertama yang tadi saya sudah sampaikan, orang Barat sendiri ini orang kita lah gitu ya. Ya. Kemudian Ibn Rushd ini yang menghubungkan dengan filsafat Aristoteles ya. Ya itu ya leluhur mereka juga ya menurut mereka ini ya. Dan ini berjasa besar menghadirkan warisan Yunani kuno kepada Barat ya setelah sekian abad tenggelam dan terkubur bersama kegelapan di Barat. Ya. Jadi orang Barat itu merasa punya leluhur kaum Yunani yang karyanya banyak, tapi mereka tidak bisa membaca, tapi mereka merasa bahwa ini punya mereka. Ada yang mengembangkan yaitu Ibn Rushd. Ya. Jadi Ibn Rushd ini dianggap pahlawan ya, dan patungnya itu ada di Spanyol. Yang ketiga dan yang paling penting, Ibn Rushd adalah pemikir rasional yang berhasil mengembangkan gagasan-gagasan rasional di dunia Barat. Ya, jadi orang Barat yang selama ini cara berpikirnya dogmatis ya oleh gereja ya harus ini. Kalau ada sesuatu mengenai kitab suci harus nanya ke pendeta ya. Mereka tidak bisa apa-apa kecuali segala sesuatunya ditentukan oleh gereja. Ya bahkan untuk perkawinan raja-raja saja ya, Raja Inggris mau menikah dengan putrinya ratu dari Prancis misalnya, harus mendapat izin dari Vatikan misalnya. Dia dianggap memberikan posisi yang penting terhadap akal. Ya. Inilah yang kemudian berkembang dan sangat berpengaruh pada pola pikir Barat sejak abad pertengahan akhir. Jadi karena mereka dogmatis, mereka perlu sesuatu untuk keluar dari situ. Ada Ibn Rushd gitu. Ibn Rushd inilah yang kemudian dianggap berjasa kepada mereka. Nah,
Ini bagian akhir dari pembahasan kita ya, bagaimana sih model transformasi kultural sains ke dalam dunia barat ini ya, melalui cerita-cerita, melalui kunjungan turisme ya, hubungan dagang, politik ya, dengan cara penerjemahan ya, yang dari awal kita bahas ini yang nomor 4 berarti ya, dengan cara penerjemahan karya-karya Islam ke mereka ya. Faktanya monasti-monasti Eropa ya, kerajaan-kerajaan kecil ya maksudnya, khususnya Santa Maria de Ripoll pada abad ke-12, ini saya kurang tahu ini istilah apa ya, dan abad 13 memiliki ruangan penyimpanan manuskrip bagi sejumlah karya-karya ilmiah orang Islam untuk mereka terjemahkan. Ya, Anda bisa melihat film yang baca sajalah ya, filmnya ada adegan kurang baiknya juga soalnya. Padahal ini di lingkungan gereja ya. Judulnya ini buku terkenal ya, namanya In the Name of the Rose ya. In the Name of the Rose, karangan Umberto Eco ya. Nanti kalau sudah stop share ini saya tunjukkan bukunya. Di situ berkisah tentang terjadinya pembunuhan di sebuah gereja ya. Kemudian ada seorang datang untuk menyelidikinya ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa aktivitas gereja di situ adalah mereka membaca kitab sucinya ya, Bible, tapi nanti ada bagian orang-orang yang ya dia membaca dan menerjemahkan manuskrip-manuskrip itu. Ya, di antaranya kemudian ada yang terbunuh, ada yang sebagainya. Kemudian yang kelima, ya, untuk kelancaran proses penerjemahan, Raja Eropa mendirikan sekolah. Nah ini yang tadi saya sampaikan di awal ya, sekolah para penerjemah di Toledo. Ya, tepat sesudah pasukan Kristen merebut kembali kota tersebut pada tahun 1885. Tujuannya untuk menggali ilmu pengetahuan Islam yang terdapat pada perpustakaan-perpustakaan bekas wilayah Muslim itu. Ya. Jadi karena posisinya masih satu wilayah dengan Andalusia, jadi mudah buat mereka untuk mendapatkan akses buku-buku itu. Ya, dan ketika umat Islam dibantai tahun 1400-an oleh Raja Richard dan Ratu Isabella, ya, itu orang Islam diusir, dibunuh, ya, atau konvert agama Kristen, ya, itu karya-karyanya ada yang dibakar, ada yang diambil paksa dan sebagainya. Ya, dan disitulah selamatnya karya-karya Muslim yang kemudian membawa kebangkitan bagi Eropa. Nah, kemudian terjadi kemunduran sains Islam. Ya, pada abad ke-15, gerakan ekonomi dan politik umat Islam sudah melemah, ya, hingga kerja saintifik kehilangan momentumnya. Dukungan moral dari masyarakat pun mulai mengecil. Ya, padahal ya, di awal saya menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, ya, selain didukung oleh pemerintah, patronasi penguasa, orang-orang kaya, juga masyarakatnya itu sangat getol terhadap ilmu, ya. Ya, sangat antusias lah ya. Kalau kita itu anak-anak muda ya, antusias nonton bola ya, Liga Inggris segala macam ya. Mereka antusias terhadap buku-buku baru yang dikeluarkan oleh ulama. Ya, debat-debat itu ya. Kalau di ILC itu orang suka dengan debat politik. Tapi zaman dulu orang senang dengan debat yang dilakukan oleh para ulama. Karena yang mereka perdebatkan adalah ilmu-ilmu. Di masyarakat pada waktu itu, banyak diskusi-diskusi ilmiah, ya, ulama-ulama ngobrol itu ditonton. Ya, ulama ketemu di pasar, ngobrol ilmu, itu yang lain langsung mendekat dan kemudian menyimak apa obrolan mereka, diskusi ya, debat mereka. Dan yang paling sering ya dalam bukunya Pak Mulyadi Reaktualisasi Tradisi Intelektual Islam itu disebutkan yang paling banyak itu ada pada balkon toko buku ya. Toko buku punya balkon ya, mereka kadang-kadang mengundang ulama ya untuk memperdebatkan suatu masalah dan ditonton karena mereka ada di balkon, ditonton oleh orang-orang di bawahnya gitu. Ya, karena mereka peduli, mereka senang dengan ilmu pengetahuan. Nah, di abad ke-15 ini ya, mereka dukungan masyarakat pun sudah mengecil. Sebaliknya Eropa yang waktu itu secara ekonomi mulai naik bergiat mentransfer dan mengasimilasi buku-buku filsafat dan sains dalam Islam.
Namun demikian, mereka enggan mengakui kontribusi Islam yang telah menemukan dan mengembangkan filsafat dan sains. Propaganda anti-Islam yang disebarluaskan sejak Perang Salib menenggelamkan peran nyata budaya Arab atau Islam dalam perkembangan sains modern. Pandangan anti-Muslim menguat di era Renaissance. Ya, mereka mengklaim sebagai ahli waris langsung tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Pythagoras, ya, Archimedes dan sebagainya, meminggirkan peran pengetahuan Islam atau Arab. Ya. Jadi pada waktu itu, ya, orang Islam dijelek-jelekan. Ya. Wallahu a'lam maksudnya apa? Mungkin ya selain karena mereka bermusuhan dalam waktu yang lama, ya, barangkali untuk menghapus ya catatan sejarah bahwa mereka mengambil ilmu-ilmu itu dari orang Arab, orang Islam. Ya. Para ahli sejarah sains barat mengecap orang Arab sebagai penjaga netral. Jadi kalaupun mereka ngambil dari Arab itu cuman ya dari Yunani titip ke orang Islam, ya dijagain supaya jangan pergi, kemudian diambil lagi oleh mereka. Kira-kira seperti itulah ya. Yang kemudian mereka maju karena ada revolusi sains yang berhasil menumbangkan peran gereja dalam kehidupan, dan kemudian Barat menjadi masuk pada abad yang saintifik begitu. Nah, ini kemudian renungan buat kita bersama ya, teman-teman semua, termasuk saya. Kejayaan peradaban Islam dan kemajuan sains serta teknologinya yang banyak memberikan kontribusi pada peradaban Barat sekarang ini tidak banyak diketahui oleh umat Islam di masa sekarang. Umat Islam zaman sekarang di tengah keterpurukan di hadapan peradaban Barat, masih jarang yang belajar dan mempelajari kejayaan umat Islam terdahulu, terutama di bidang sains. Malah nyinyir, alah itu nostalgia saja ya, untuk meninabubukkan, nah gitu ya, bahwa kita pernah hebat dan sebagainya. Itu ya komentar-komentar nyinyir itu yang harus dibuang ya. Kita ingin membangun suatu peradaban ya, ya harus punya kebanggaan bahwa peradaban kita itu pernah hebat. Ya. Tanpa kita melihat ke belakang bahwa kita pernah hebat, kita tidak punya rasa percaya diri. Ya, buktinya ya sekarang itu. Di antara mereka tidak percaya diri untuk membangun kemandirian ilmu, kemandirian sains, ya, karena mereka merasa selama ini mengekor terus ke Barat, mengekor terus ke Eropa, mengekor terus ke Jepang, mengekor terus. Ya. Dan itu nikmat memang, menjadi pengekor itu nikmat, dalam arti tidak punya tanggung jawab. Ya. Coba kalau Indonesia itu membangun pesawat, ya. Nah, dulu gara-gara IMF harus berhenti, ya sudah berhenti gitu kan. Padahal ya masih bisa teruskan itu. Kemudian membangun mobil itu ya, kalau membangun pesawat bisa ya, membangun mobil itu gampang ya. Tapi karena kita impor dari Jepang itu enak ya, impor dari Eropa enak ya, mobil Korea juga enak ya. Sudah beli aja lah gitu kan. Handphone itu ya udah beli aja lah gitu. Jadi gitu ya, kita menjadi konsumtif dan tidak melahirkan ilmu dan pengetahuan sendiri. Umat Islam sekarang ini ya bahkan amnesia apa? Lupa ya. Bahwa dulu kita pernah berjaya selama 1000 tahun. Seandainya umat Islam saat ini mengetahui, mempelajari, dan mengembangkan sains sebagaimana umat terdahulu, ya, maksudnya mandiri gitu ya. Ini sekali lagi tidak menafikan teman-teman kita yang belajar di luar negeri ya, ilmunya tinggi, bukan mereka tidak melakukan hal ini ya, tetap mereka berkontribusi, hanya belum sampai pada level mengislamisasi ilmu itu. Ya. Kemajuan Islam akan dicapai daripada mengembangkan sains Barat, apalagi hanya melakukan imitasi saja. Ya, maksudnya mencontoh saja, tidak pernah mengembangkan. Ya, kita tidak pernah melakukan riset-riset, kita nunggu saja gitu kan. Seperti corona ini ya, corona ini kan boleh dibilang ya sampel virusnya di Indonesia banyak sekali kan, sudah berapa sekarang ya? Sudah berapa puluh ribu kita penderitanya. Tapi mestinya lab-lab kita sudah bisa melakukan, tapi ya kita menunggu saja. Ya, misalnya ada perkembangan menurut WHO virus corona itu bisa menyebar melalui airborne,
ya dari udara gitu kan. Harusnya kan umat Islam bisa meneliti. Memang orang-orang di UI, di LIPI atau di lembaga-lembaga riset itu, Allah alam lah, saya nggak mengerti itu ya. Tapi kalau seringkali kita melihat bahwa ilmu pengetahuan itu datangnya dari luar gitu. Allah alam ya, masih ada waktu ya, setengah jam ya. Monggo kalau mau diisi dengan tanya jawab, saya kembalikan waktunya ke moderator. Ya, atau dibacakan aja pertanyaannya, ya? Boleh. Saya bacakan, Ustaz. Boleh. Kebetulan ini ada pertanyaan dari Pak Furkonaim yang bertanya mengenai transformasi kehebatan ilmuwan Islam karena belajar dari konsep sains dalam Al-Quran. Ilmuwan Islam melahirkan ilmuwan Barat yang kemudian mengembangkan keilmuan yang diperolehnya dari ilmuwan Islam, tapi tanpa roh keislamannya, yaitu sains dari Al-Quran. Apa kesalahan dalam transformasi dari ilmuwan Islam tersebut, sehingga roh keislaman tidak turut mewarnai ilmuwan Barat, yang justru menjadi sekuler atau menjauh dari nilai-nilai keislaman? Gitu, Ustaz. Iya, ini yang sebelumnya nggak dibaca ya, sifatan. Iya. Nanti ya, setelah itu ya. Iya. Jadi Mas Furqon Naim dulu ya. Ini bukan kesalahan dong ya. Orang Islam nggak salah apa-apa. Orang Islam punya buku, ya. Bukunya diterjemahkan sama mereka. Kemudian setelah itu mereka ubah-ubah, ya zaman dahulu dengan sekarang beda ya. Zaman sekarang buku kita diterjemahkan sama orang lain, langsung kita tuntut itu kalau nggak menghubungin kita. Ya. Langsung itu plagiat atau ya saya pernah punya kawan yang harus masuk penjara ya. Sama-sama Islam nih, penerbit Muslim, buku yang diterjemahkan juga karya Syekh Wahbah Zuhaili. Ya, bukunya tentang Al-Quran juga, ya, ensiklopedia Al-Quran, ya. Tapi gara-gara perbedaan masalah, ya, yang satu diizinkan oleh penulisnya, yang satu diizinkan oleh penerbitnya, ya. Akhirnya sidang, ya, teman saya ini kalah, gitu, dan akhirnya dia masuk penjara itu 2 tahun. Ya. Oke, Afwan, ini Pak Furqon hendak bertanya langsung. Oh ya, boleh. Iya, boleh. Silakan Pak Furqon. Ya, terima kasih. Nah, saya berpikir dari beberapa penjelasan terdahulu bahwa ilmuwan-ilmuwan Barat itu sebelumnya datang bertemu dengan bukan sekadar menterjemah, tapi datang berguru kepada ilmuwan-ilmuwan Islam tadi ini. Pikiran saya itu bahwa ilmuwan-ilmuwan Islam tadi ini mengajarkan ilmunya itu yang berpangkal dari Al-Quran ini tentu juga turut diceritakan dasar-dasarnya. Bahkan saya tidak pernah membaca, walaupun belum pernah membaca buku-buku literatur Islam masa-masa awal seperti apa itu, misalnya bukunya Ibnu Sina, seperti bukunya Ibnu Rushd, ya. Cuma dalam pikiran saya, apakah di dalam buku-buku mereka itu memang tidak ada nuklean-nuklean Al-Quran yang menjiwai karya-karya ilmiah mereka, kemudian itu diterjemahkan, dan kemudian ayat Al-Quran itu dihilangkan ketika diterbitkan ulang oleh orang Barat. Nah, itu menjadi menjadi pikiran saya. Karena kemudian kita lihat ilmu Barat ini menjadi terpisah dari akar keislaman gurunya. Ya. Kalau kita berpikir kan seperti kita ini, datang ke kiai kita. Kita kan dengarkan ayat Al-Quran yang dia hadis, yang dia kutip, dan segalanya, dan itu pindah ke kita. Nah, ketika kita mengajarkan mahasiswa kita mengajarkan santri kita, mengajarkan murid kita, ayat-ayat yang menjadi dasar itu turut kita transformasi. Tapi yang saya lihat ini, dari paparan dari awal sampai terakhir ini, bahwa ini ada masalah. Kenapa ilmuwan-ilmuwan kita tempoh dulu itu tidak mentransfer ruh keislaman dari sains yang dikembangkannya, sehingga lahirlah ilmuwan Barat yang justru tidak mengenal itu bahwa ini bersumber dari Al-Quran. Nah, ini yang saya menjadi tanda tanya saya. Ada apa dengan metode pengajaran mereka? Ya, karena saya pikir tidak mungkin bahwa mereka dari paparan Ustadz tadi itu, tidak mungkin mereka hanya datang saja untuk menerjemahkan. Tapi dari paparan Ustadz juga saya dapat menyimak bahwa mereka datang dan berguru. Ya, datang dan berguru. Nah, terima kasih Ustadz. Ya,
Betul Pak Furqon ya. Jadi memang pada saat buku itu ditulis oleh saintis Muslim, ada ayat-ayat, ada ungkapan-ungkapan, ya, ada nilai-nilai spiritual yang ada di dalam buku itu, ya. Seperti tadi saya sempat menyebut salah satu bukunya Jabir Ibnu Hayyan adalah Sirul Asror, ya. Ketika beliau menjelaskan bagaimana membuat larutan alkali, ini ilmu tentang kimia, Pak, buku tentang kimia. Dicatat dalam kitabnya Saidus Nasr itu yang Islam dan Sains dan Peradaban dalam Islam, dia sudah diterjemahkan, ya. Jadi beliau mengatakan di bukunya Sirul Asror itu Jabir Ibnu Hayyan, ya, bahwa ketika ini larutan ini dicampurkan dengan larutan itu dan sebagainya, maka hasilnya akan menjadi ini, ya, dan Allah Maha mengetahui, ya, akan apa-apa yang akan terjadi itu. Jadi istilahnya begini, kita bisa saja mencampurkan larutan A ditambah larutan B menjadi larutan C kalau Allah berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, itu larutan nggak jadi atau jadi larutan yang lain, begitulah. Jadi nilai-nilai spiritual di dalam Islamic Science itu ada ketika buku itu ditulis dan ketika buku itu diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, permasalahannya bukan cara pengajarannya, Pak. Ya, saya yakin pengajarannya juga termasuk mentransfer nilai-nilai spiritual kepada murid-muridnya, atau ada yang jelas itu kita tidak tahu, ya, informasi itu, tapi karena di dalam buku itu ada, ya, kalimat-kalimat, ya, ada ayat-ayatnya juga dalam kitab Al-Jabar wal Muqabalah karangan Al-Khwarizmi itu buku tentang matematika, Pak. Kalau kita baca pengantarnya, ya, pengantar di halaman 1 itu isinya pujian-pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah dan sebagainya, ya, seperti kitab agama lah, gitu, ya. Ya. Nah, tapi ketika mereka terjemahkan, mereka bawa, dan itu kan ratusan tahun kemudian, Pak. Ya, buku itu ada sampai kepada orang Barat yang menerjemahkan tadi, itu waktunya lama, ya, dan kemudian diterjemahkan oleh mereka. Saya juga sampai sekarang mungkin agak susah menemukan hasil terjemahannya secara manuskripnya, ya, ataupun kalau ada mereka simpan. Nah, itu yang suatu ketika, ya, kalau kita bisa mengalahkan peradaban Barat itu kan secara fisik, ya, kita akan lihat benar-benar tuh di perpustakaan Vatikan, di perpustakaan Sorbonne, apa-apa yang mungkin tidak bisa diakses oleh orang Islam, ya. Apakah terjemahan pertama kali mereka itu letterlek, ya, dari tulisan yang di Arabnya itu kita ada, gitu kan, sama nggak? Nah, ketika diterjemahkan, Pak, kita paham bahwa dalam abad pertengahan itu, ya, kaum intelektual Barat itu berkonfrontasi dengan gereja. Ya, jadi sangat mungkin, ya, sangat masuk akal bahwa ketika mereka katakanlah menerjemahkan untuk kesekian kalinya, ya, itu mereka hilangkan kata-kata itu. Karena mereka kok tadi, ya, mereka merasa bahwa kalau dunia ini didominasi oleh kaum agamawan, itu rusaklah, ya. Mereka sudah merasakan pengalaman itu di Eropa, gitu kan. Maka saya tidak mau tuh, ya, nilai-nilai spiritual itu masuk ke dalam ilmu pengetahuan. Itu kira-kira bayangannya seperti itu. Jadi kalau saya melihat Pak Furqon bahwa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita ketika mentransfer ilmu kepada murid-muridnya, ya, atau di dalam buku, itu sudah melibatkan unsur-unsur spiritualitas di situ. Ya, hanya ketika diterjemahkan oleh mereka setelah beberapa tahun, Pak, tentunya, ya, dan setelah mungkin dalam Islam sendiri mulai meredup, gitu. Ya, yang mungkin juga sudah tidak peduli lagi, misalnya dia ditunjukkan, ya, misalnya nih, ini kan juga fakta-faktanya kita belum tahu, ya, ditunjukkan tentang terjemahan ini sudah benar belum, ya, gitulah, gitu kan. Dia tidak peduli kalau misalnya ada kata-kata wallahu alam bisawab atau insya Allah ini akan menjadi ini, gitu. Itu ada juga, Pak, dalam buku-bukunya yang dikutip oleh Nasr itu, ya, itu ada, ya, dalam kitab karangannya orang Islam. Tapi ketika berpindah ke Barat, kata-kata itu dihilangkan memang dengan tujuan supaya mereka tidak berhubungan dengan
dunia spiritual, ya kita tidak bisa apa-apa gitu, tidak bisa menyalahkan. Toh pada waktu itu kondisi kaum muslimin juga meredup. Orang Islam sudah nggak peduli juga dengan ilmu pengetahuan. Wallahu alam, Pak ya. Mungkin kita masih banyak membutuhkan bukti-bukti itu ya. Mungkin teman-teman kalau ada akses kuliah di ya Sorbonne atau di Leiden atau apa yang menyimpan manuskrip Latin ya, bukan Arab ya. Kalau Arab beberapa masih ada di kita gitu. Tapi yang terjemahan pertama kali itu apakah mereka masih ya membubuhkan ya di antara kalimat-kalimat thayyibah itu ya, nama Allah, atau mungkin barangkali ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya misalnya. Wallahu alam ya. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Furqan ya. Kalau diperkenankan karena pertanyaannya banyak dan waktunya kurang 15 menit ya, kita bisa beranjak kepada pertanyaan berikutnya ya Mas Fatan ya. Iya, baik. Berikutnya dari Mbak Eka dari Bekasi. Pertanyaannya adalah, apakah sebabnya karena kitab-kitab itu banyak diterjemahkan ke bahasa Yunani, jadi lambang-lambang seperti omega, alfa, jadi dia ambil dari lambang Yunani, atau namanya memang omega dengan lambang bahasa Yunani? Wallahu alam ya, saya belum tahu ya. Tapi setahu saya, beberapa yang saya baca dari kitab-kitab sainsnya umat Islam, itu mereka mengislamisasi lambang itu ya, dengan beberapa lambang sendiri ya. Tapi nanti silakan dicek lagi ya. Dan ketika diterjemahkan, mereka sekarang menggunakan notasi-notasi Yunani ya, seperti omega epsilon ya, untuk lambang limit itu kan kita pakai epsilon. Ya, kalau penjumlahan pakai lambang sigma segala macam itu, mereka kembali ke lambang Latin atau Yunani sebelumnya ya. Karena saya tidak pernah melihat ya dalam kitab-kitab yang ditulis kaum muslimin itu menggunakan lambang yang Romawi itu, sepertinya sih sudah diterjemahkan ya, tapi nanti kita cek lagi tuh Mbak Eka Sari ya. Terus apalagi? Pertanyaannya hanya 2 Ustadz. Tadi yang itu yang sebelum Pak Furqan siapa? Nggak ada, Pak. Oh, belum, nggak ada ya. Nggak ada. Baik, kalau begitu ada yang mau langsung bertanya secara live? Ya, silakan. Bisa raise hand. Nah, ini ada Pak Furqan lagi, Pak. Oh, silakan. Oke. Ya, silakan Pak Furqan. Ya, terima kasih. Nah, jadi begini Ustadz. Saya sebenarnya melihat bahwa keterlambatan pengembangan sains, khususnya di dunia Islam sekarang ini, karena kita sudah sudah tidak mendasari lagi riset kita itu pada temuan-temuan atau ya bukan sekedar temuan, tapi keterangan-keterangan dari Al-Quran. Saya kasih contoh saja Ustadz. 1. Itu seingat saya Pasteur, ya jadi peneliti kota salah dia dari Yunani ya. Atau ya Pasteur. Itu menemukan bahwa air itu sumber kehidupan. Itu nanti pada abad ke-19, 18-19. Saya lupa tahunnya, tapi itu dipelajari di SMA kelas 3. Ya, itu bahan pelajaran. Nah, padahal di Islam ini kan 1400 tahun yang lalu sudah ada. Ya. Konfirmasi sains barat itu nanti 100-200 tahun terakhir. Padahal dari temuan itu maka muncullah kemudian menjadikan air itu sebagai upaya pengobatan khususnya ketika terjadi dehidrasi. Ya, orang berak-berak, banyak air yang keluar. Ya kan? Dengan segala akibat-akibatnya. Ya. Andaikan misalnya bahwa penelitian kita mengacu pada ayat Al-Quran 1400 tahun yang lalu, maka itu banyak yang kita bisa tolong. Banyak yang kita bisa lakukan dengan menggunakan air itu tadi.
itu sebagai media pengobatan, karena di situ ada elektrolitnya, ya, ada gizinya, ada vitaminnya, ada ininya, ada ininya. Tapi sayang, nanti setelah pasteur ini muncul, barulah orang diinfus dengan cairan. Dulu tidak dikenal, setahu saya tidak pernah mengenal bahwa sebelum pasteur itu ada pengobatan dengan cara-cara seperti itu, bahwa dia diinfus dengan air, ya, dengan cairan. Misalnya khususnya kalau mulai terjadi diare misalnya dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan proses kejadian manusia, ya kan? Begitu juga dengan konsep sehat dan sakit menurut Al-Qur'an, model pengobatan yang sebenarnya dalam Al-Qur'an kalau kita baca hari ini itu ada sebenarnya. Ya, sekarang kan kita lihat sistem pengobatan itu kan sifatnya parsial. Padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan keseimbangan. Allah menciptakan itu keseimbangan di dalam makhluknya. Keseimbangan antar sistem. Maaf, Ustadz Budi, kebetulan latar belakang saya ini adalah dokter. Ya. Nah, dari ayat Al-Quran saya pahami bahwa sel itu, organ itu, jaringan itu memiliki keseimbangan dalam kerjasama antar sel, kerjasama antar organ, kerjasama antar sistem. Sehingga ketika kita mengatakan memberikan pengobatan, artinya mengembalikan keseimbangan itu. Jadi definisi penyakit yang saya pahami setelah membaca Al-Quran, bahwa sebenarnya penyakit itu adalah gangguan terhadap keseimbangan. Karena keseimbangan itulah yang fisiologis. Kalau itu terjadi gangguan, maka itulah sakit. Dan pengobatannya itu adalah mengembalikan, ya, gangguan itu agar kembali kepada keseimbangan sebagai konsep dasar penciptaan makhluk Allah, termasuk tadi sel-sel ini, jaringan ini, ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita mensumberkan kepada Al-Quran, mungkin kita bisa lebih maju, dan itu saya berharap bahwa kita kaum muslimin, ayo kita kembali kepada Al-Quran. Banyak informasi sains yang dapat kita kembangkan dari situ, dan itu kita bisa berkembang lebih maju. Coba bayangkan tadi itu, Ustaz, mengenai air tadi itu, pasteur itu. Itu kan nanti 100-200 tahun terakhir baru dia kemukakan, kemudian terjadi revolusi pengobatan dengan penggunaan cairan elektrolit misalnya, padahal di dalam Al-Quran sudah ada 1400 tahun yang lalu. Ya, andaikan dari 1400 yang kita kembangkan pengobatan menggunakan cairan-cairan itu tadi, mungkin banyak orang yang Pak Furqon, bisa langsung ke pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih Ustadz, itu yang saya minta, Ustadz. Ya, bisa saya tangkap ya Pak Furqon ya. Terima kasih ya. Ini masukan yang luar biasa. Jadi saya mengajak lah ya Pak Furqon, para dokter yang lain, para ahli fisika yang lain, ahli kimia yang lain, ahli biologi, ahli ekonomi, sosiologi, psikologi, yang selama ini mempelajari ilmu-ilmu, marilah sama-sama kita menengok dari internal kita sendiri yang sumber-sumbernya memang sudah tersedia ya, termasuk Al-Quran, hadis ya, pendapat para ulama dulu ya. Coba bayangkan ya, Imam Syafi'i saja mengatakan ya, mestinya dia digelari pakar di bidang zoologi juga ya. Di antara pendapatnya dia mengatakan di mana waktu itu belum ada yang menyatakan itu, bahwa hewan yang punya daun telinga ya itu pasti dia melahirkan ya. Yang tidak punya daun telinga itu bertelur ya. Dia salah satunya seperti itu. Terus ada beberapa lagi ya. Khasanah dari dunia Islam sendiri banyak sekali Pak ya, termasuk tadi mungkin saya ingin sampaikan juga bahwa Ibnu Nafis ya tahun 1100 kalau tidak salah ya, itu dia sudah menemukan tentang sistem peredaran darah ya, dan sudah melakukan transfusi darah ya. Nah, kalau pengobatan dengan air yang dilakukan oleh Louis Pasteur ya kira mungkin ya baru abad-abad sekarang ya. Tapi mungkin bagi seorang muslim ya, ini kan kembali lagi kita kemarin belajar filsafat sains Islam ya. Memang seyogyanya anak-anak kita itu belajar agama dulu sampai SMP kelar lah gitu ya. Ya, kalau mau ditambah sampai SMA boleh gitu. Nah, baru SMA dan perguruan tinggi itu kita mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah termasuk kedokteran, fisika, kimia, biologi, psikologi dan sebagainya.
ya. Supaya apa? Ketika dia masuk kepada ilmu sains tadi, dia sudah dibekali dengan pemahaman Al-Qur'an yang komprehensif, fikihnya dia sudah paham, bahasa Arabnya dia sudah tahu, ya, dan disitulah dia bisa mendapatkan gambaran bagaimana dalam Islam itu, ya, ketika bersinggungan dengan sains, ya, apalah sebagai contoh misalnya kayak Pak Furqan tadi dengan ilmu Al-Qur'an berkaitan dengan kedokteran. Nah, yang terjadi sekarang, ya, memang menjadi kebalikan, ya, kita sudah belajar tinggi-tinggi, kemudian kita baru sadar bahwa oh iya ini ada dalam Islam, ya. Bukan terlambat, ya, sudah pasti tidak ada kata terlambat kalau kita ingin belajar, ya. Tapi akan efektif kalau kita kecil sudah hafal Al-Qur'an, ya, kemudian dewasa kita sudah mempelajari ulumul Qur'an dan tafsir-tafsir sudah kita baca semua, ya. Sehingga ketika perguruan tinggi masuk fakultas kedokteran ada masalah ini, ya, terutama sejarah juga, ya, sejarah dia sudah belajar, langsung nyambung, langsung gaduh gitu kan. Dan pengembangan terhadap apa yang tadi Pak Furqan katakan, ya, pengembangan dari Al-Qur'an itu banyak sekali yang belum disampaikan, ya. Bahkan penelitian-penelitian empiris, ya. Misalnya orang Rasulullah mengatakan sumu tasihu, ya. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Itu kan suatu premis dalam hadis yang kita yakini, ya, kebenarannya. Pasti kalau yang dari Rasulullah benar lah, ya. Tapi kan perlu juga, ya, untuk menguatkan kita lakukan eksperimen, ya. Contohnya misalnya kita lakukan bagaimana kesehatan orang yang sering puasa, ya, dengan orang yang tidak pernah puasa, atau puasanya yang Senin Kamis dengan puasanya ya paling Ramadan dan puasa Muharram misalnya, gitu aja sudah. Nah, itu beda. Nanti dicatat di situ penelitiannya, ya, seperti yang dilakukan oleh Profesor Walter Mischel itu yang tentang marshmallow, ya, marshmallow eksperimen, ya, di mana anak kecil, ya, diberikan marshmallow, kemudian dikasih tahu, ya, kalian boleh makan nih marshmallow ini, tapi kalau mau nunggu, ya, ibu guru mau keluar dulu nih, nanti 15 menit atau 20 menit, ya, akan datang lagi. Kalau kalian belum makan, ya, mau menahan diri tidak makan, maka saya kasih satu lagi, ya, kata ibu gurunya gitu. Nah, dari situ penelitian dilanjutkan 17 tahun atau 20 tahun berikutnya, anak-anak yang mampu untuk tidak makan marshmallow-nya ini ternyata lebih sukses dibanding anak-anak yang pada waktu itu alah yang penting ada di depan mata gitu kan, marshmallow dimakan saja. Nah, ini kan kemampuan untuk al-imsak, menahan diri yang dilakukan orang-orang yang berpuasa. Ini bagian dari penelitian lanjutan dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an, dan banyak sekali, Pak, ya. Memang Al-Qur'an memang bukan ilmu pengetahuan, tapi itu bisa menjadi inspirasi bagi, ya, pengetahuan. Ya, seperti tadi, ya, Al-Qur'an tidak membahas semua unit-unit ilmu pengetahuan, hanya disebutkan sedikit saja. Ya, yang lainnya kita yang mengembangkan, gitu kan. Dengan kata-kata al-mizan saja, ya, harusnya kita bisa membuat pesawat terbang. Harusnya kita mengetahui sistem limbik yang apa itu, ya, Pak, ya, yang di bagian otak itu tentang keseimbangan. Wallahu alam, ya, masih banyak yang harus kita baca, kita kembangkan begitu, ya. Tapi kemudian ada pertanyaan baru lagi nih, ya, Pak. Ada 2 pertanyaan lagi, Ustadz, dari Pak Rajab dari Makassar dan dari Vicky Tangerang. Baik. Dari Rajab Makassar ingin tabayun, Ustadz, Ana pernah dengar dari seorang Ustadz bahwa jubah toga atau pakaian wisuda yang hari ini digunakan itu terpengaruh dari cara berbusana orang Arab, orang Islam dahulunya. Beliau juga mengatakan kalau pakaian wanita Eropa di akhir-akhir abad pertengahan yang cenderung tertutup itu mengekor pada pakaian muslimah yang memang lagi tren di masa itu, sampai ke Eropa. Yang Ana tanyakan soalnya belum dapat referensi lain yang menyebutkan hal yang sama pernyataan Ustadz tersebut. Ya, kalau secara tertulis saya juga belum pernah membaca, ya. Tapi saya mendapatkan informasi dari beberapa ustadz itu memang tradisi keilmuan Barat itu memang mencontoh Islam, ya, termasuk ujiannya, termasuk pendadarannya, gitu, ya.
termasuk evaluasinya dengan memberikan hasil-hasil tes itu, dan terakhir mewisuda orang yang sudah selesai itu ya, kemudian dengan memakai jubah ya, toga itu bagian dari apa yang dulu kan kalau ngelihat bajunya persis ya seperti para ulama kita zaman dulu ya hanya toganya ya, mirip topi gitu ya. Tapi kita bisa menelusuri itu ya dari buku-buku yang lama ya, meskipun tidak secara spesifik seperti itu ya. Untuk toga ya, kalau untuk pakaian muslimah memang di Eropa itu ya dulu orang berpakaian menutup aurat juga gitu ya. Ya, apa yang dilakukan oleh para biarawati itulah sebetulnya pakaian sehari-hari mereka, hanya kemudian dikhususkan saja hanya untuk biarawati, non biarawati seperti wanita-wanita biasa, mereka sudah mulai membuka sedikit demi sedikit ya. Ya memang ada informasi, ada foto ada waktu itu ya kalau nggak salah istri dari Kaisar Austria ya masih memakai hijab, bahkan memakai cadar gitu ya, karena wilayahnya ini berdekatan dengan Turki Utsmani yang orang-orang atau istri-istri kaisar, istri khalifah itu menggunakan hijab dan cadar begitu. Wallahu a'lam Mas ya. Ini bagian dari saya kira penelusuran sejarah yang penting juga begitu. Baik, satu lagi Mas. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari Vicky Tangerang yang menanyakan mengenai pada saat abad pertengahan di mana Barat mengalami Dark Age, namun di Timur peradaban Islam mengalami Golden Age. Pastinya tak terlepas dari sistem pendidikan yang diterapkan. Indonesia sebagai negara terbanyak muslimnya, justru sistem pendidikannya masih terkesan sekuler. Bisa melihat pada fakta buku pelajaran di sekolah, fenomena alam tanpa melibatkan Allah, ilmuwan muslim yang hilang dalam tokoh sains di buku. Bagaimana kita bisa mengarahkan kembali kejayaan kita dulu dalam pendidikan di Indonesia? Ya baik, ini bagian yang malam ini kita kumpul bareng ini ya, bagian dari kita mengarahkan kembali kejayaan kita ini ya. Ini bagian dari kontribusi kita terhadap dunia pendidikan ya. Kita ingin anak-anak kita ya, mungkin kalau generasi kita wallahu alam ya masih bisa atau enggak ya. Tapi kalaupun tidak bisa ya kita bertekad anak-anak kita nanti menjadi seorang ya muslim yang saintis dan ulama yang saintis, yang di awal-awal saya bilang ya, kalau zaman dahulu kenapa ilmuwan kita itu hebat, karena antara diri saintis dengan diri ulama itu menjadi satu ya. Seorang Ibnu Rushd dia seorang filosof logika dokter ya, tapi dia menulis kitab perbandingan mazhab ya, Bidayatul Mujtahid yang dipakai di pesantren-pesantren itu. Ya zaman sekarang yang kemarin saya kasih contoh ya, tidak ditemukan misalnya ada buku teori mekanika fluida yang menulis adalah Quraish Shihab. Nah, gitu kan. Ada profesornya ya, Profesor Quraish Shihab. Itu kita tidak yakin bahwa ini Pak Quraish Shihab yang menulis kitab tafsir Al-Misbah gitu kan. Karena apa? Dalam benak kita mekanika fluida orang ITB lah paling yang menulis begitu kan. Nah, kita ingin nanti kejayaan Islam atau peradaban Islam akan maju terutama di Indonesia setelah antara agama dengan sains itu menyatu. Ya, dan menyatunya itu tidak di level cetek gitu ya. Yaitu sama-sama mendalam ya. Seperti Pak Furqon misalnya yang dokter ya, sudah menguasai spesialis dan segala macam, tapi beliau juga ahli tafsir juga, ahli bahasa Arab juga, hafal sekian ribu hadis. Nah, yang seperti yang terjadi pada ulama-ulama kita zaman dahulu ya, Fakhruddin Ar-Razi yang dia seorang dokter, seorang filosof, seorang pakar matematika dan sebagainya, tapi menulis 15 kitab tentang sains gitu, tentang IPA gitu. Nah, itu orang zaman dulu yang namanya sudah menulis, dia sudah pakar, Pak. Ya, nggak kayak sekarang kita bikin jurnal kutip sana kutip sini gitu, jadi ahli gitu. Tapi kalau zaman dulu orang berarti sudah menulis, apalagi ditulis oleh murid-muridnya, itu adalah bagian dari kepakaran yang luar biasa. Ya, nah ini kita ingin bagian dari kontribusi kita terhadap kemajuan kejayaan Islam terutama di Indonesia ya.
Ya nanti anak-anak kita itu kita arahkan itu. Anda jadi ulama sekaligus jadi saintis. Jangan salah satu. Kalau salah satu nanti tidak akan ketemu, kan? Dan lagi-lagi ya kita menjadi bangsa yang seperti ini nih. Wallahu alam, moga-moga membawa inspirasi ya. Terima kasih masukan dari semua penanya. Saya kira ini memperkaya diskusi kita malam ini ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau mungkin belum bisa memenuhi ekspektasi ya teman-teman yang nanti ada pertanyaan boleh dilanjutkan di grup ya. Sekali lagi saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Ustadz pada kesempatan kali ini yang telah menyempatkan waktunya dalam pertemuan ke-6 kali ini. Selanjutnya mengenai pengumuman di tanggal 26 Juli 2020 ada perubahan jam yang sebelumnya Ba'da Isya berubah menjadi pukul 4 sore. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Ya, saya Fathan sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.